Baik jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah subuh yang Allah muliakan, tak ada kenikmatan yang lebih baik kecuali kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun deposito atas nama dirimu, aset real estate atas nama dirimu, kendaraan mewah atas nama dirimu, semua itu tidak bermakna kalau tidak menambah ketaatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika kita selesai salat fardu, kita merasakan ketenangan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang bisa mengkondisikan dirinya senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang paling besar. Maka kita banyak-banyak bersyukur. Mudah-mudahan pertengahan Sya'ban sudah kita lewati. Hari ini kita sudah masuk 16 Sya'ban. Welcome to Ramadan, menuju Ramadan. Mudah-mudahan kita semua ini pantas dan dipantaskan Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Ramadan. Jamaah sekalian, pagi hari ini kita akan sedikit fokus apa yang paling pokok kita siapkan diri kita, terutama diri kita. Syukur-syukur kita bawa keluarga kita. Syukur-syukur kita ajak masyarakat kita. Syukur-syukur kita berharap bangsa, pemimpin negeri kita. Bagaimana sikap yang benar menuju Ramadan? Nah, ini dia. Bagaimana sikap yang benar menuju Ramadan? Karena banyak orang menyiapkan Ramadan dengan antri di supermarket. Banyak menyiapkan Ramadan dengan sarung dan mukena baru. Banyak menyiapkan Ramadan dengan merapikan rumah, ngecat dan sebagainya. Semua itu bagian tanda fariha bidukhuli Ramadan. Itu tanda kegembiraan kita memasuki Ramadan. Tidak ada yang salah. Hadisnya itu dhaif, memang lemah, tapi semua ulama menulis man fariha bidukhuli Ramadana, siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, haramallahu, Allah mengharamkan bagi jasadnya dari api neraka. Hadis ini hadis lemah.
Tetapi kita tahu dalam tradisi hadis lemah itu dalam fadilatul amal, bukan dalam bab hukum, masih dijadikan sebagai motivasi. Karena kalau masuk Ramadan tuh mahal, Pak. Tengok kiri kanan kita, berapa kawan kita di masjid ini tahun ini tak lagi bersama kita. Mahal, Pak. Hadir di ini kita 14 hari menuju Ramadan, belum tentu, Pak. Ya, belum tentu. Makanya jangan anggap remeh kalau samping kiri kanan kita dia wabalikna Ramadan, karena dia penuh harap berjumpa Ramadan. Saya punya kawan, Pak, besok Ramadan asar meninggal. Ya. Jadi sekali lagi, bagaimana sikap yang benar menuju Ramadan? Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan kepada kita dalam setiap perkara, apalagi ini perkara besar. Kita diajarkan sebuah doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Quran surat 17, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 80. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 80. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman? Mana santri dibaca? Ada mic-nya. Kita dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan berkata Muhammad, wahai aku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarlah aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Ayat ini doa orang yang selalu tahajud. Orang kalau rajin tahajud, hidupnya benar. Orang kalau tidak pernah kesiangan, hidupnya benar. Orang yang terjaga malam-malam harinya, tidak semuanya dipakai tidur, dia bangun menghadap Allah, pasti hidupnya benar. Karena doa pertama orang yang tahajud, ini dia. 79 ayat tentang tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di ayat 80 doa orang yang tahajud. Apa doanya? Doa ini diajarkan Allah langsung kepada Nabi. Maka ada redaksi waqul, katakanlah ya Muhammad. Nabi mengajarkan pada Allah, mengajarkan pada nabinya. Waqul, katakanlah ya Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Coba kita hafal, biar pulang dari sini satu doa ini hafal. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Diulang-ulang, Pak. Dan kalau Bapak sering tahajud, inilah doa yang paling utama. Katakanlah ya Muhammad, Rabbi, Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku. Masukkan aku dalam segala perkara, apalagi ini memasuki Ramadan. Masya Allah. Kalau sampai hari Sabtu depan, ya, Sabtu tanggal 1 tahun ini, insya Allah di Indonesia khususnya kita bersyukur. Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mengumumkan 1 Ramadan 1 Maret dan 1 Syawal 31 Maret. Ketemu
Karena kemungkinan besar kalender Kementerian Agama insyaallah mirip. Ya. Alhamdulillah. Ya. 1 Maret berarti Jumat 28 Februari tarawih. Insyaallah. Jumat 28 Februari tarawih. Ya, insyaallah. Sabtu 1 Maret 2025 Zuhur jadwal Ustaz. Kita akan bahas tema yang sangat spesifik. Jadilah orang tua yang asyik di bulan Ramadan. Ini dia, ya, gitu. Bapak-bapak orang tua yang baik, iya, tapi belum tentu asyik. Itu dia, ya. Makanya bapak-bapak Ramadan harusnya dekat dengan keluarga. Tapi kenapa anak-anak nggak dekat dengan kita? Bapak bukan nggak baik, tapi nggak asyik. Itu dia. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, nomor 1, ya, apa yang paling penting Ustaz memasuki Ramadan? Ini doa ini, ya, ya Allah masukkanlah aku dalam segala urusan-urusan kami, apalagi Ramadan ini, dengan jalan masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku ya Allah kalau ada masalah, ada ujian, ada tantangan, ada fitnahan, keluarkan aku ya Allah, tapi juga dengan jalan keluar yang benar. Masya Allah, penting banget ini. Kalau masuk dengan jalan yang benar, kalau harus keluar dengan jalan keluar yang benar, Masya Allah, baru kita boleh meminta waj'alli min ladunka sultanan nasira. Aku mohon darimu untukku ya Allah. Spesial. Aku mohon darimu untukku ya Allah. Apa itu? Sultan. Semua akses. Sultan itu semua akses. Karena yang namanya sultan, dia punya akses ke semua hal. Nasira, tapi itu digunakan untuk dapat menolong orang lain. Tidak cuma menolong diriku, keluargaku, tapi dapat menolong orang-orang yang lain. Baik Bapak sekalian, Ustaz rinciannya gimana? Mari kita mulai. Nomor 1 Pak, ini yang paling penting. Kalau kita ingin memasuki Ramadan, nomor 1 adalah sidqun niyah. Sidqun niyah. Apa itu? Motivasimu harus benar. Nawaitumu harus benar. Niatmu harus benar. Karena ada orang yang memasuki Ramadan, orientasinya apa? Orientasinya jualan. Saya pernah ditegur oleh seorang syekh, Yasir, hati-hati Ramadan. Niat antum hati-hati. Jangan sampai Ramadan niatmu hanya terbatas pada hitungan-hitungan dunia. Hati-hati. Maka kita mendapati Rasulullah SAW selama Ramadan semua simpanannya. Kata Nabi kepada Aisyah, Aisyah, apalagi yang kau simpan? Bahkan ketika masih ada roti, kata Nabi, buat apa itu? Untukmu dan untukku besok sahur. Kata Nabi, bagikan. Masya Allah. Nabi tidak pernah menyimpan kalau sudah bulan Ramadan. Kata para sahabat, kami tidak pernah melihat manusia yang lebih dermawan di bulan Ramadan kecuali Rasulullah SAW. Masih ingat kisah Nabi membagikan 1 nampan emas? Itu di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi kalau bulan Ramadan itu Pak, ya Pak, kalau tabungan tidak bergerak, itu masalah Bapak, Masya Allah. Ya. Sebelum Ramadan datang ke bank Pak, ya, tarik duit. Buat apa Ustaz? Tarik duit. Antum kalau pingin membahagiakan istri sebelum Ramadan, ajak istri, Mah, ini 80 juta, Mama kelola Ramadan 1 bulan ini. Bahagia nggak dia? Loncat dia, akhi. Untung ada plafon banknya. Kalau nggak terbang dia, Masya Allah. Itu baru bilang istri tenang, Masya Allah. Ayah, ini Ramadan. Gitu. Jangan jadi Ramadan, antum jadi orang pelit.
Ingat, orang puasa, lapar, cenderung emosional. Rasulullah SAW selama Ramadan orang paling dermawan. Ya, makanya Nabi, apa kata para sahabat? Tak ada manusia yang lebih asyik di bulan Ramadan kecuali Rasulullah. Nah, nanti kita Sabtu tanggal 1 Maret Juhur di sini menjadi orang tua asyik di bulan Ramadan. Bawa istri Anda, terutama yang istri muda-muda, bawa. Ya, Masya Allah. Kalau yang tua-tua ya mau gimana lagi, Masya Allah. Ya, mohon maaf ketua, ya, yang muda-muda aja bawa ya, gitu. Orang tua asyik, gitu. Jadi bapak-bapak, yang pertama adalah sidqun niyah, luruskan niat. Karena niat ini yang akan menentukan gelora hidupmu, ya, semangat hidupmu selama Ramadan. Selama Ramadan. Salafus Shalih itu kalau selama Ramadan orientasinya, ya Allah, enggak kita mendapati sahabat yang bisa marah selama Ramadan. Kenapa? Kalau dia marah berarti orientasinya, niatnya bukan karena Allah. Kalau sudah niat karena Allah, mobil kita disinggol orang tuh kita cuma senyum. Ya Allah. Nibak. Makanya puasanya orang awam hanya memindahkan jadwal makan. Dari zuhur sore dipindah ke maghrib dan tarawih, maghrib dan sahur. Ya. Mulai dari sini Pak. Jadi ini rahasia supaya Ramadanmu tahun ini istimewa. Mulai dari sidqun niyah, niatmu harus benar, ya, semata-mata karena Allah. Makanya coba kita lihat di bab niat. Nah ini bab niat. Puasa itu dibedakan dua. Kalau puasa ammah, puasa umum, maksudnya puasa sunnah, pagi hari kita tidak sarapan dari subuh, kita mau berangkat kerja, belum ada sarapan dan sebagainya, maka kita berniat hari ini saya puasa, sah. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh seperti itu. Puasa Ramadan orang yang tidak berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Jadi harus niatnya di malam hari. Ini babnya bab besar. Ya. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, niat kita ini kita jaga dengan benar. 1 bulan ini Masya Allah. Ustaz, saya izin tanggal 16 ke Mekah. Sampai kapan? Sampai 31. 16 hari dia di sana. Masya Allah. Saya hanya memberi nasihat. Sebelum kau pergi, kau tengok kerabatmu terlebih dahulu. Kaget dia. Kenapa Ustaz? Karena Nabi pernah berkata, kau keluar dari rumahmu. Kau keluar dari rumahmu dengan niat menghilangkan kesulitan saudaramu, lebih aku sukai daripada engkau berdiam diri di masjidku ini sebulan penuh. Masya Allah. Nah itu dia Pak. Nanti ada bab khusus itu ya. Bab mal, bab harta. Gitu. Jadi Pak, yang pertama niatnya benar. Jadi kalau niat nggak benar bahaya. Imam Al-Bukhari ya menyusun satu kitab yang paling fenomenal, yaitu Sahih Bukhari. Apa hadis pertamanya? Hadis min Abi Habsin Umar Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, yaitu innamal a'mal binniyat wa innama likullim ri'im ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dr. Abdullah Nasi'ulwa'an memberikan 3 syarat niat yang benar. Masya Allah. Ini ulama-ulama yang punya konsen pada bab ruh. Beliau mengatakan niat yang benar 3 syaratnya. 1, ini yang paling pokok Pak. Apa itu? Niat yang benar itu kalau seseorang memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Karena nggak ada niat yang benar dari hati yang kotor.
Dari hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti ada satu hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maksudnya niatnya benar. Masya Allah. Hati-hati Pak. Tadi sholat kita itu Pak, dihitung oleh Allah tergantung niat kita. Karena hampir semua ibadah itu rawan pamer. Pak, hampir semua ibadah itu rawan pamer. Coba Bapak sebutkan, ada nggak ibadah dalam agama kita yang tidak rawan pamer? Halo? Ada nggak ibadah kita yang tidak rawan pamer? Sholat, fawailul lil musallin alladzina hum yura'un. Sholat terancam, celaka orang sholat. Kenapa? Pamer sholatnya. Apalagi infak, pamer haji, satu kecamatan melepas, Masya Allah. Yang sulit dipamerkan itu adalah saum. Kira-kira ada orang bisa pamer puasa? Ada Ustaz. Buang-buang ludah Ustaz, dikit-dikit buang ludah. Itu bukan tanda puasa, itu penyakitan. Ya. Dikit-dikit buang ludah, itu penyakitan. Bibir pecah-pecah, itu bukan tanda puasa. Nggak ada satupun narasi orang puasa bibir pecah-pecah. Itu kurang vitamin. Ngantuk Ustaz, bawaannya ngantuk. Itu bukan tanda orang puasa, itu diabetes. Hati-hati tuh, yang suka ngantuk-ngantuk, apalagi ngantuk saat ngaji, itu diabetes itu, Masya Allah. Gitu tuh. Hati-hati. Ya, gitu. Tapi kalau ngantuk saya masih tolerir, nggak boleh tidur. Ya. Karena ada yang tidur di waktu ngaji, itu nggak bangun lagi. Masya Allah, hati-hati. Nabi bersabda, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Hati-hati. Masya Allah. Makanya orang kalau tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dekat itu, Masya Allah. Hati-hati Pak. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, nomor satu, kata Dr. Abdullah Nasiulwan, tanda niat yang benar, biqalbin salim, hatinya bersih. Bersih dari apa? Dari semua penyakit hati. Penyakit hati apa yang paling rusak? Coba sebutkan penyakit hati yang paling berat. Al-kibir, sombong. Para pembicara, narasumber, ustadz, ulama, pejabat, hati-hati. Ya. Kata Nabi, itu sahabat nunduk kepalanya. Lan yadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Never. 3 kali sahabat berkata, ya Rasulullah, man ya Rasul? Siapa itu ya Rasul? Nabi tidak jawab. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Man ya Rasul? Nabi tidak jawab. Nabi berkata, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Bayangkan kalau ada ucapan sampai 3 kali, itu litanbih, diberikan agar kita punya perhatian. Hati-hati. Kata Nabi, man, siapapun dia, Masya Allah, kana fi qalbihi, ada di dalam hatinya, mithqalu darratin min kibir, sekecil apapun punya kesombongan di dalam hatinya. Allah. Hati-hati nih, kita suka masuk ke masjid. Hati-hati, bersihkan hati kita, jangan sombong. Sombong itu bukan datang dengan jubah baru, bukan. Sombong itu bukan datang pakai jas.
Di saya tuh ketua DKM saya kalau ke masjid pasti dia pakai jas. Ji, antum tuh ana lihat kalau ke masjid pakai jas. Ustadz, saya dilantik jadi pejabat pakai jas. Masa saya ke masjid nggak pakai jas? Masya Allah. Soal dibawanya sarung, soal dibawanya jubah, dia selalu pakai jas. Sombong itu bukan jas. Sombong itu datang bukan pakai Rolex. Sombong itu datang bukan pakai jubah besar, bukan. Al-kibir huwa batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, dan meremehkan manusia. Yang ceramah siapa tuh? Oh, cuma dia, pergi. Kata Ali bin Abi Thalib, undur maqala wala tandur man qala. Jangan lihat orang yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongin. Itu dia, Pak. Hati-hati mau Ramadan, bersihkan hati kita, Pak. Jangan cuma bersih-bersih masjid, jangan cuma bersih-bersih rumah. Pak, bersihkan hati kita, jangan ada penyakit hati. Apa itu? Penyakit hati, akar penyakit hati, sombong. Siapa tanda kesombongan? Siapa yang menjadi trademark kesombongan? Iblis ketika dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 12 dan 13. Surat ke-7 ayat 12 dan 13. Ini dia nih standar kesombongan. Itulah sebabnya dia sudah di surga, Allah usir dia dari surga. Makanya tidak pernah akan masuk surga orang yang punya sifat sombong. Karena ada makhluk yang sudah di surga, Allah usir dari surga karena dia sombong. Enggak, baca Mas. Al-A'raf surat ke-7 ayat 12 dan 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alla tasjuda id amartuk. Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbiq minha fama yakun laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam jika aku mendukung? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Masya Allah. Hati-hati. Apa lambang sombong di sini? Kalimatnya ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Walaupun engkau benar, walaupun engkau baik, walaupun jelas fakta engkau benar, jangan merasa lebih baik dari orang. Hati-hati. Itu sifat setan. Jadi orang benar wajib, jadi orang baik wajib, tapi merasa lebih baik setan. Hati-hati loh Pak. Itu cuma perasaan loh Pak. Itu yang disebut sombong. Kalau orang bicara itu Pak, dengar. Jangankan orang lain, anak aja di rumah, ayah aku mau ngomong. Iya nak. Makanya kenapa perlu materi? Jadilah orang tua yang asyik di bulan Ramadan. Berapa kali di usia Anda seperti ini anak memeluk Anda? Jarang. Kenapa mereka nggak memeluk Anda? Karena ayah nggak asyik. Nah, ya, jadi perlu juga itu Pak. Nanti insya Allah tanggal 1 habis zuhur, ya hari pertama
kita bahas itu biar ada suasana. Karena nanti setelah itu tiap hari mulai dari subuh, zuhur, ceramah di sini, masya Allah luar biasa. Nggak ada masjid di dunia seperti Masjid Al-Hidayah. Ya, gitu ya. Ceramah subuh ada, ceramah zuhur ada, kultum Ramadan ada, muntah-muntah di jamaah, masya Allah. Kalau sampai nggak taubat, masya Allah, overdosis berarti, masya Allah. Nah, khusus zuhur tanggal 1 kita bicara jadilah orang tua yang asyik di bulan Ramadan. Pak, back to laptop. Hati-hati, jangan pernah merasa lebih baik. Pak, begini kaidahnya. Nih, Imam Syafi'i memberitahukan kepada kita. Kata beliau, kalau kita lihat orang lebih tua dari kita, mohon maaf nih, ini banyak yang lebih tua dari saya kan, Masya Allah. Kalau lihat orang yang lebih tua, coba lihat tuh, nyandar aja, itu ya tua-tua itu, Masya Allah. Ya. Ada yang muda masih nyandar, berarti udah tua, ya. Kalau lihat orang lebih tua, kata Imam Syafi'i, perhatikanlah apa? Pahala orang itu lebih banyak darimu. Masya Allah. Tuh kalau lihat orang tua tuh begitu, Pak. Jadi jangan sombong depan orang tua. Masya Allah, ini pahalanya Masya Allah lebih banyak dari kita. Tapi kalau orang tua lihat anak muda, apa yang diberikan sama beliau? Perhatikanlah, dosanya lebih sedikit darimu. Masya Allah. Bukan dibalik. Kau lihat tua, ya Allah, ini dosanya Masya Allah, ini Masya Allah. Gak begitu, Pak. Lihat orang tua, pahalanya lebih banyak dari saya. Kalau lihat yang muda, Masya Allah, dosanya lebih sedikit dari saya. Masya Allah. Ayo, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada orang yang memujimu, ambil tanah, usap di wajahnya, biar dia sadar. Ya, apa yang membuat manusia sombong? Awaluhu nutfah, awal mulanya setetes mani, wa akhiruhu juffah, dan akhirnya sebongkah bangke. Bangke yang lain masih diambil kulitnya, tapi bangke manusia cepat-cepat pingin dikuburin. Jangan sombong, Pak. Berapa lama kau menjabat? 2 periode paling lama. Itu pun kalau nggak dipanggil jagung, ya. Ya Allah. Sekarang KPK mah cuma manggil doang, Pak. Kalau ke jagung langsung. Kemarin dia divonis cuma 6,5 tahun. Sekarang langsung ya 20 tahun. Pak, jangan itu dia, Pak. Jadi ini nomor 1 ini, kata Dr. Abdullah Nasiulwan, apa yang disebut dengan qalbun salim, ya, apa niat yang benar itu kalau hatinya bersih. Bersih dari apa? Dari penyakit hati, terutama sombong. Jangan, Pak. Ada orang tuh, Pak, datang ke masjid, dia nggak pingin nampak kalau dia yang paling berperan. Padahal kalau bilang capek, paling capek dia. Itu aja, Pak. Insya Allah. Ramadan, Masya Allah. Siapa ketua Ramadan tahun ini? Mana ketuanya? Pak Erwin tuh usahakan tiap hari meeting, Pak. Habis subuh meeting atau habis taraweh kumpul. Tiap hari harus diperbaiki. Terutama mengingatkan semua anggota panitia, luruskan niat. Jangan mentang-mentang ketua panitia pakai rompi khusus, ketua. Masya Allah. Tapi itu bukan sombong. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Gitu, Pak. Kalau Ustadz Somad tuh orangnya karena mungkin Melayu, ya. Ya, disamperin sama dia tuh pemuda yang tinggal dekat masjid dia, yang suka ngebully di medsos. Disamperin, ditungguin, Masya Allah.
Kalau laki Melayu tuh gitu biasanya. Ya. Nomor 1 ini Pak. Saya tidak tambah banyak. Satu lagi Ustaz, penyakit hati. Karena ini sombong nggak ketahuan masing-masing dari kita. Nah, ada penyakit hati terkait dengan orang lain. Apa itu Ustaz? Kamu tidak akan pernah bersih hatimu kecuali kau bersihkan dirimu dari penyakit hati yang satu ini. Apa itu? Hasad. Jangan dengki. Hasad. Kalau Bogor ini jalan baru, nah sebelah sini ini Betawinya masih kuat nih. Ya, kata orang sini sirik loh. Hasad itu kata Nabi, wa iyyaka wal hasada. Wa iyyaka wal hasada. Jauhi olehmu kedengkian. Karena enggak ada orang hati bersih kalau ada dengki. Innal hasada, sesungguhnya kedengkian itu ya'kulul hasanat, memakan habis semua kebaikanmu. Kama ta'kulun nar al-hataba, sebagaimana api besar memakan habis kayu bakar. Masya Allah. Salatmu habis, umrohmu habis, tahajudmu habis, tadarusmu habis, infak sedekahmu habis. Kenapa? Di dalam hatimu ada dengki. Ini jangan sampai datang ke masjid, siapa imam dia, balik gua, Masya Allah. Pak, dengki itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, itu dia, ya Allah. Di grup si fulan sakit, alhamdulillah bentar lagi mati dia, Masya Allah. Ya Allah. Hati-hati Pak. Ini 2 penyakit hati. Kalau Imam Al-Ghazali menulis khusus bab amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Tapi yang paling penting 2 ini. 1, jangan sombong. 2, jangan dengki. Inilah sumber kerusakan. Kenapa iblis itu laknat terkutuk? 1 dia sombong, 1 dia dengki kepada Adam. Khalaqtahu min tin, engkau cuma ciptakan dia dari tanah. Khalaqtani min nar, sementara aku engkau ciptakan dari api. Mana ada dalil api lebih baik daripada tanah? Enggak ada. Makanya jangan sombong Pak, mentang-mentang orang Jawa, ya. Kan presiden orang Jawa Ustadz, Masya Allah. Saya pribumi Ustadz, saya orang Sunda. Terus kami di mana dong, orang Solo? Ustadz Solo mana? Sulawesi. Masya Allah. Biar nyambung-nyambung Pak, dipaksa. Gak ada yang lebih mulia. Arab, azam. Arab, non-Arab. Mulia itu bukan karena kau Arab. Mulia itu bukan karena kau Jawa. Mulia itu bukan karena kau orang awak. Tahu orang awak? Orang pertama yang mendarat di bulan. Orang awak. Ya. Amerika mendaratkan 12 awaknya di bulan. Orang awak, Masya Allah. Itu kebanggaan orang Sumatera Barat gitu. Pertama sekali mampir di bulan. Kenapa? 12 awak. Masya Allah. Itu beda awak dengan awak ya. Masya Allah. Ya. Itu. Nggak ada yang lebih mulia kecuali takwa. Makanya ayat ini bagus, bikin spanduk pakai ayat ini. Ya, apa itu? Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Supaya orang sadar. Apa ayatnya? Ya ayyuhan nas, surat 49 ayat 13. Ya ayyuhan nas. Kata ulama-ulama tafsir, inilah ayat yang paling mensejajarkan manusia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami menciptakan kalian dari laki dan perempuan. Manusia itu cuma 2 Pak, laki perempuan. Jangan dikurang, jangan ditambah. Gak ada setengah laki, gak ada setengah perempuan. Ya, laki perempuan, laki Adam, perempuan Hawa. Adam tidak pernah dipasangkan kecuali dengan Hawa. Jangan dipaksakan Adam dengan Asep, itu bahaya. Masya Allah. Mohon maaf Pak Asep, ya Masya Allah. Ya,
Waja'alnakum syu'uba wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Rasa-rasanya di Al-Hidayah ini gak ada. Suku Aceh ada, Padang ada, Batak ada. Pindah ke sini, Banten ada, Jawanya ada, Sundanya ada. Geser sedikit, Banjarnya ada, geser lagi Ustaz. Ya, apalagi Lomboknya ada, geser lagi Ustaz, Ambonnya ada, semua ada, Papua ada. Apa kata Allah? Inna akramakum. Ya. Untuk apa itu semua? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan saling ngejek. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kamu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Ini bulan takwa, Ramadan bulan takwa. Bekalnya takwa, maka semua orang berjuang untuk jadi yang paling bertakwa. Jangan sombong, jangan dengki. Gitu aja, Pak. Ya. Jadi ini, Pak, apa yang pertama? Bersihkan hati. Tuh, baru niatmu benar. Nggak ada orang niat benar hatinya dengki, nggak ada. Nggak ada, Pak. Kalau dia pakai jubah hitam, saya juga pakai jubah hitam, Ustaz. Masya Allah. Ya. Semoga Masjid Al-Hidayah ini, orang yang datang ke masjid ini sebagaimana kata Nabi, fashhadu bi annahu bittaqwa. Saksikanlah orang itu dia bertakwa. Kenapa? Dia datang tidak ada selendang kesombongan, dia datang tidak ada kedengkian. Masya Allah. Enak benar itu, Pak. Ya. Gitu. Yang kedua, kata Dr. Abdullah Nasiulwan, apa tanda orang yang niatnya benar? Nah, ini dia, Pak. Apa itu? Ruhabatus sadar. Hatinya lapang. Ini yang kita pingin orang rumah punya ini, Pak. Aduh, ya Allah. Kalau orang rumah punya ini, Pak, enak, Pak. Ruhabatus sadar. Apa itu? Hatinya lapang. Berapapun yang kita beri, mah mau Ramadan mah ini 80 juta, siap ya mah? Oh siap, Masya Allah. Lapang nggak hatinya? Lapang nggak hatinya? Ini repot nih kalau bicara sama orang Jepang, jelema pensiunan, agak repot ini, Masya Allah. Pak Jenderal depositonya ambil, Pak, ambil uang 80 juta di awal Ramadan, mama atur deh selama Ramadan. Puasa pertama sahurnya apa? Bakakak ayah, Masya Allah. Buka puasanya apa? Pak Jenderal, apa buka puasa biasa hari pertama yang sudah menjadi kebiasaan? Spaghetti. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Tetangga saja dubes Roma enggak spaghetti. Masya Allah. Kalau orang Bogor mah buka puasa tidak boleh meninggalkan satu jenis masakan. Namanya mie galosor. Itu makanan paling memanjakan kita. Cukup buka mulut kita, antum masuk, dia jalan sendiri. Bertahan sampai witir. Masya Allah. Ya. Tidak ada nikmat berbuka puasa kecuali di Indonesia. Saya baru pulang kemari. Karena saya punya kebiasaan kalau di tanah haram, saya pasti puasa kalau dapat Senin sama Kamis. Karena ingin menikmati. Karena walaupun kita duduk, dibukakan plastik, ada teh, ada apa. Kalau nggak puasa nggak enak. Betul? Tapi kalau puasa, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teh Arab itu, Pak, ya. Masya Allah. Khas betul, Pak. Hanya nikmat kalau orang berpuasa. Pak, saya beritahu. Bapak punya deposito berapapun dibandingkan dengan berbuka puasa, nggak akan terbanding, Pak. Hanya dinikmati oleh orang berpuasa. Karena 14 jam menunggu itu, Pak. Kemudian maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmatani, farhatani lis-shaim. Dua kebahagiaan bagi orang berpuasa. Di dunia, indal iftari.
seteguk walaupun cuma air putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah. Makanya doanya zahaba apa? Zahaba zama' wa batalil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, dan telah pasti pahala insyaallah. Teman-teman kita yang suka pakai jaket hijau, walaupun lagi bawa barang atau apa, kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Masya Allah, nikmat sekali itu, Masya Allah. Ya, jadi bapak-bapak, ya, yang kedua ruhabatus sadar. Kalau hatimu bersih, kau ukur, kau punya kelapangan dada enggak? Pak, kenapa kita tidak jadi orang tua asik? Karena kita tidak bisa berlapang dengan anak-anak. Ini saya kasih pengantar sedikit. Apa fungsi orang tua yang paling utama? Authority. Orang tua tidak boleh kehilangan authority. Tahu authority? Melarang, memerintah. Gak boleh ayah kehilangan authority. Tapi kesalahan orang tua itu adalah dia melarang anaknya seperti melarang orang dewasa. Itulah kesalahan orang tua. Dia memerintahkan anaknya seperti memerintah orang dewasa. Disitulah kenapa bapak suka kecewa. Maka jadi orang tua, jadilah orang tua yang punya ruhabatus sadar, kelapangan dada. Penting banget bagi kita. Gak semua anak kita seperti Ismail yang mampu menjawab, ya abatif al-matu'mar, wahai ayahku, kerjakan kalau itu perintah Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu Ismail, bapaknya Ibrahim. Kita ngadapin anak-anak kita, ya Allah. Saya masih ingat Pak, zaman saya kalau babe panggil Yasir, R itu nggak selesai, siap-siap itu rotan, Masya Allah. Iya ba, itu pun kita nggak ngelihat wajahnya. Nunduk, iya ba. Maghrib, iya ba. Sekarang kita panggil anak kita, Allahu Akbar. Bukan cuma nggak datang, apa kata dia? Ngapain sih teriak-teriak? Coba. Ya. Pak, zaman sekarang nih Gen Z ini Pak, kalau bapak nggak punya kelapangan dada, kita setruk gara-gara anak kita Pak. Butuh kelapangan dada. Makanya Nabi Musa alaihissalam, ini nabi yang paling berat cobaannya. Memang ada Ibrahim yang sempat dibakar hidup-hidup. Ya. Memang ada Isa yang difitnah sejak dia lahir. Ya, memang Nuh yang diuji dengan umur yang sangat panjang, tapi yang paling berat itu Musa. Musa itu Pak, ya Allah, belum ada nabi di muka bumi yang disambut oleh umatnya seperti itu. Ketika Bani Israel berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang. Masya Allah. Kenapa? Wa nahnu minal qaidin. Kami tunggu di sini sambil duduk-duduk. Masya Allah. Memang tuh Israel tuh begitu kelakuannya. Masya Allah. Umat yang paling sulit diatur tuh Bani Israel. Makanya kalau ada jamaah al-hidayah sulit diatur, jangan-jangan keturunan. Apa doa Nabi Musa menghadapi keberatan itu semua? Rabbi shrahli sadri. Masya Allah. Antum manggil anak Khazin, nggak jawab. Khazin, nggak jawab. Khazin, baru datang. Masya Allah.
Antum harus siap-siap di doa Nabi Musa. Toha 25, 26, 27, 28. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Antum pulang 5:30 ke rumah, ya, kenapa? Karena kata istri pulang kita buka di rumah. Pas kita buka angka tutup saji, la haula wala quwata illa billah. Tempe goreng, Masya Allah. Lantung, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Lapangkan untukku dadaku, Masya Allah. Ustadz, mana lebih utama? Buka puasa di masjid atau buka puasa di rumah? Masya Allah. Ya. Pak, jangan sering-sering buka puasa di masjid. Jangan juga terlalu banyak buka puasa di rumah. Variatif hidup itu. Ma, aku buka di masjid ya? Iya. Ayah, buka di rumah ya? Iya. Nggak ada satu kaidah harus di rumah terus. Ya, tapi kalau buka puasanya di masjid terus, berarti ada masalah dengan bininya. Berarti. Masya Allah. Itu, Pak. Makanya kalau ada suami pulang ke rumah baru lihat istri, Rabbis rahli sadri, Masya Allah. Berarti dalam tekanan hidupmu itu, Masya Allah. Lapangkan dadamu. Orang yang lapang dada itu, Pak, hatinya bersih. Apa tuh kunci lapang dada? Menerima kekurangan orang-orang di sekitarmu. Kau hidup bukan dengan para malaikat. Anakmu bukan Ismail. Putrimu bukan Fatimah Az-Zahra. Terima anakmu apa adanya. Temani dia, puasa dengan dia, buka dengan dia, sahur dengan dia. Coba Pak, nanti insya Allah Sabtu 1 Maret Zuhur, jadilah orang tua asyik di bulan Ramadan. Insya Allah. Nanti kita jelasin ya, insya Allah. Jadi ini Pak, kunci yang kedua adalah ruhabatus sadri, baru niatmu dianggap benar. Yang ketiga, kata Dr. Abdullah Surwan, yang terakhir, ini mah lebih panjang lagi. Orang yang niatnya benar, satu, apa tadi? Lupa ya. Satu, apa indikasinya? Qalbun salim. Dua, ruhabatus sadar, kelapangan dada. Nah yang ketiga, ini yang paling pokok. Karena kalau nggak ada ini, niatnya nggak benar. Apa itu? Ikhlas. Masya Allah. Bapak-bapak, surat apa yang paling sering Anda baca selain Al-Fatihah? Jujur, surat apa? Surat Kulhu. Masya Allah. Nabi selama sholat sunnah itu rakaat kedua hampir selalu Al-Ikhlas. Khalid ibn Walid dikeluhkan kepada Umar, ya Umar, Khalid jika jadi imam pasti surat Kulhu yang dia baca. Masya Allah. Pak, inilah yang dalam hadis sahih. Bapak baca 3 kali Kulhu sama dengan khatam Quran. Masya Allah. Ini jangan salah dipahami ya. Kalau gitu saya Ustaz tiap hari 3 Kulhu lah. Masya Allah. Pak, Kulhu itu Pak ada di ayat Allahus Samad. Allah tempat kita bersandar. Masya Allah. Ada bapak-bapak pokoknya kalau hasil sholat ngaji langsung cari. Kalau bukan tiang yang sana, tiang yang ini. Buat apa Ustaz? Sandar. Di Masjidil Haram kalau kita cari orang Indonesia, lihat aja tiang. Pasti ada orang Indonesia itu. Masya Allah. Pak, Allahus Samad. Allah tempat kita bersandar. Hari ini di tengah kesulitan ekonomi, beratnya bisnis, kalau kita hanya bersandar pada kawan, kadang kawan juga nggak bisa membantu kita. Ikhlas itu kalau kita sudah menyandarkan semua urusan kita kepada Allah. Ikhlas itu gabungan ikhtiar, gabungan tawakal, gabungan kesabaran. Masya Allah. Makanya kata syaitan, apa kata syaitan?
saya akan mendatangi anak cucu Adam dari belakang, dari depan, dari bawah, dari samping, kiri, kanan, kecuali illa min ibadika al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya Allah, jadi kalau bapak datang ke masjid, godaannya banyak, masih bisa ke masjid, bapak ikhlas. Ya, bapak datang ke sini semata-mata karena Allah. Bapak datang di sini berlindung hanya kepada Allah. Bapak datang ke sini tujuannya untuk cari ridho Allah. Masya Allah. Ibadah ikhlas yang paling utama itu adalah puasa. Makanya kenapa di hari kiamat ada namanya Ar-Royan. Karena Pak, beda Pak. Kalau sholat itu terlihat, sedekah terlihat, haji umroh terlihat. Puasa itu Pak, kenapa Allah suka dengan orang puasa? Karena Bapak rela berlapar-lapar, berhaus, itu karena Allah. Siang hari di kamar, tidak ada orang, masih ada air mineral. Bapak nggak minum air itu. Kenapa nggak minum? Kenapa nggak minum? Bukan karena sekedar puasa. Puasa itu bahasa fikih. Kenapa nggak minum? Karena Bapak tahu Allah memperhatikan Bapak. Saya tidak minum ya Allah. Kenapa? Karena Engkau melihatku. Makanya lihat puasa anak-anak tuh. Ya, habis menyelam di sungai, segar kembali mereka. Masya Allah. Yang senyum-senyum punya pengalaman masa kecil. Masya Allah. Ajarkan anak tentang iman pada saat puasa. Dek, kamu tadi minum enggak waktu ayah tidak ada sama bunda? Enggak lah ayah, aku kan puasa. Kenapa dek kamu tidak minum? Walaupun ayah dan bunda tidak ada, tapi aku tahu kok Allah lagi memperhatikan saya. Itu iman, itu iman. Itulah yang paling berharga bagi anak-anak kita ketika dia merasa dirinya dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu modal terbaik bagi anak itu kalau dia jadi pejabat. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Memang bunda dan ayah tidak ada, tapi Allah memperhatikan aku ayah. Perlu dialog-dialog seperti itu. Itu dialog iman. Supaya kita merasakan anak kita itu punya kesadaran imani. Mudah-mudahan insyaAllah, ini masih mukaddimah Pak. Ya. Masih ada apa lagi Ustaz? Masih ada sidqul amal. Selama Ramadan kita harus benar amal kita. Apalagi Ustaz, ada sidqul lisan. Khusus selama Ramadan. Harus jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita nggak benar. Makanya kenapa salafus soleh selama Ramadan menghatamkan Quran berlomba-lomba. Kenapa? Karena tidak ada lisan yang lebih benar pada bulan Ramadan kecuali dia dekat dengan bacaan Al-Quran. Puncaknya sidqul mal, harta kita harus benar. Bagaimana caranya supaya harta benar? Ambil uang Ramadan, ini Ramadan bunda 80 juta bunda kelola. Masya Allah. Buat infak, buat kerabat, buat uang, buat ini, buat itu. Kalau duitnya ada enak tuh istri ngatur. Mah, nanti Ramadan ngatur ya keuangan. Duit yang mana? Masya Allah. Duitnya ngasih dulu, baru bilang tolong diatur. Nah, itu yang benar. Duitnya nggak ada mau diatur apanya? Masya Allah. Ya, bapak-bapak bahagiakan istri. Bahkan saya pesan ini Pak, khusus kalau bisa ajak istri ke toko emas bulan Ramadan. Masya Allah. Itu hadiah terbaik buat dia yang sekian lama mengurusmu, mengurus anakmu, mengurus orang tuamu. Capek dia. Bawa istri ke toko emas bulan Ramadan. Kenapa? 10 gram serak 16 juta sekarang. Ya. Itu tidak seberapa. Ustadz, kenapa 10 gram? Ya cincin aja lah. Kalau kalung kadang dilepas, kalau gelang kadang dibuka, cincin aja. Karena cincin itu utuh melingkar di jemarinya yang manis itu. Seperti utuhnya cintamu pada dia. Ya Allah. Takbir. Masya Allah. Bulan Ramadan toko emas buka.
Jangan bilang tutup, jangan bilang tutup. Pelit kalian ini, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah Allah memberkahi hidup kita, Allah melindungi anak-anak kita, dan masuk Ramadan ini dengan apa tadi? Dengan niat yang benar, karena hati kita bersih, hati kita lapang, dan tentunya terjaga keikhlasan kita. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, adkhilna mudkhala sidqin. Masukkan kami ya Allah, masukkan kami di bulan Ramadan kelak ya Allah dengan jalan masuk yang benar. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an. Tunjukkan pada kami yang benar itu selalu benar. Beri kami rizki ya Allah. Anak-anak kami rizki, pasangan kami rizki untuk selalu ikut kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaban. Beri kami, tunjukkan pada kami yang batil itu batil, yang keliru itu keliru. Beri kami rizki untuk tidak mengikuti, bahkan menjauhi kebatilan itu ya Allah. Allahumma alif bainana wa qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, pertautkan hati semua jamaah Al-Hidayah ini ya Allah di atas jalanmu yang selalu lurus. Jauhkan kami dari orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain. Jauhkan kami dari orang yang selalu punya kedengkian pada sesama. Allahumma ya Allah, balikna Ramadan, balikna Ramadan, balikna Ramadan. Pantaskan kami ya Allah, kasihani kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, agar berjumpa dengan Ramadanmu yang mulia ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.